Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 3 tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional atau redistribusi. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, silakan kalian perhatikan gambar pada tayangan ini yang menunjukkan kondisi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena pada gambar ini? Jawaban kalian semua, Ibu yakin akan mengatakan bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Bagaimanakah solusinya? Selanjutnya, silakan kalian perhatikan dua gambar pada tayangan ini. Lalu bandingkanlah kondisi pusat perbelanjaan masyarakat kelas menengah ke atas dengan tempat tinggal masyarakat miskin. Apa kaitannya dengan pendistribusian kembali pendapatan nasional? Anak-anak sekalian, marilah selanjutnya kita pahami terlebih dahulu pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan ada dua, yaitu satu, redistribusi vertikal adalah transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. 2. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok dari kelompok satu ke kelompok lain. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Contoh, bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan tunai bersyarat atau BTB, atau program keluarga harapan atau PKH, jaminan sosial, bantuan operasional sekolah atau BOS, beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan gratis. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh pemberian BLT, PKH, KIP, dan KIS. 2. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu UMKM mengatasi kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal karena pemerintah telah menitipkan sejumlah dana dari APBN. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga menjadi wirausaha yang mandiri serta mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Anak-anak sekalian, silakan kalian perhatikan gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh pemberian kredit usaha kecil atau KUR. 3. Pengembangan usaha atau industri kecil dengan alasan 1. Menyerap banyak tenaga kerja, 2. Pemerataan dalam distribusi pembangunan, 3. Pemerataan dalam distribusi pendapatan, 4. Penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau PNPM mandiri untuk mempercepat pemerataan. 4. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Bentuk realisasi dari program ini adalah melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. 5. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. 1. Pemerintah berperan sebagai pembuat strategi dan kebijakan. 2. Berperan aktif melaksanakan program pemerataan pendapatan. 3. Konsisten mewujudkan penegakan hukum. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. 1. Subsidi adalah bantuan keuangan dari pemerintah, misalnya subsidi pupuk dan BBM. 2. Pengenaan pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah.
Perhatikanlah contoh-contoh gambar pada tayangan ini yang menunjukkan subsidi pupuk kepada petani. Perhatikan pula gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh subsidi BBM untuk kalangan menengah ke bawah. Dan perhatikan pula pada tayangan ini adalah menunjukkan kegiatan warga sedang membayar pajak di kantor pajak. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.